Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel ini yang selalu memberikan updatean terbaru sirkuit internasional Mandalika, yang selalu kita nantikan tunggu ya bersama bagaimana terbarunya serta tahapan proses pengerjaan untuk persiapan menyambut dari balapan GT World Challenge Asia. Pertama kali ya sirkuit Mandalika menggelar balapan tersebut yang sudah dijadwalkan akan berlangsung 3 hari lagi ya, menjelang 3 hari dari balapan GT World Challenge. Apa saja ya yang terjadi di sirkuit Mandalika maupun tahapan proses pengerjaan persiapan dan jadinya seperti apa. Tentunya pada kesempatan hari ini terbaru di tanggal 5 Mei 2025, selamat menyaksikan. Dan semoga sahabatku semuanya dimanapun Anda berada tetap dalam keadaan sehat walafiat, dipermudah segala urusan serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Baik, dan kita langsung saja memperlihatkan lebih jelas dan lebih dekat terbang rendah di sini apa saja yang terbaru di dalam sirkuit Mandalika. Ya, pertama seperti pengecatan itu sudah tuntas 100%. Dan juga ya pemotongan dari beberapa area run-off modifikasi di 5 titik itu sudah rampung 100% juga. Dan penambahan ban itu sudah rampung. Dan juga penempatan atau perubahan sedikit ya di beberapa tembok pagar pembatas, ya itu juga sudah rampung. Dan pengerjaan yang lain yang nanti kita akan lihat dan bahas lagi ya untuk sirkuit Mandalika, persiapan dan kesiapannya seperti apa dan jadinya pada hari ini kita lihat melalui kamera udara kita pada hari ini. Tentunya kita akan terus memantau untuk memperlihatkan yang terbaru buat sahabatku semuanya. Ya, misalnya kita pantau hari ini, ya kita upload hari ini, teman. Jadi tidak ada istilah video basi atau video lama, teman ya. Jadi inilah video terbaru, update hari ini, upload hari ini begitu. Ya, inilah dia rupa dan wajah tampilan baru dari sirkuit Mandalika setelah tuntas dilakukan pengecatan untuk pemberian dari starting grid balap mobil GT World Challenge. Dan juga sudah dilakukan pemasangan sponsor di tiang gantry atau tiang start lintasan trek lurus, teman. Jadi banyak hal yang dilakukan ya guna bisa menyelenggarakan dari balapan ini. Segala rekomendasi permintaan dari VIA ditepati, teman ya. Ada yang sudah rampung dan ada yang saat ini masih dalam proses begitu. Dan beginilah viewers visual terbaru di tiang gantry tiang start. Ya, terlihat bendera sang merah putih berkibar di atas tiang gantry lampu start. Tentunya ini nanti akan kelihatan dari kamera internasional yang akan menyoroti dari balapan GT World Challenge serta hal-hal yang menarik yang ditampilkan ya di sirkuit Mandalika yang dunia lihat. Inilah dia tulisan 2025 GT World Challenge Asia forwarded by AWS, teman ya. Nah, jadi ini gelaran pertama kali sirkuit Mandalika menggelar balapan ini. Tentunya bersejarah ya bagi Indonesia menggelar pertama kali dari balapan GT World Challenge internasional sekelas Asia, teman ya. Dan juga masih banyak lagi hal baru nantinya yang akan dipasang ya di tembok pagar pembatas inner line maupun outer line ya untuk menghiasi dari sirkuit Mandalika dengan papan sponsor luar negeri. Dan juga sekarang sudah semakin banyak yang sudah tiba ya untuk logistik dari GT World Challenge Asia yang dibawa melalui jalur laut ya dari Sepang Malaysia menuju ke Mandalika, teman ya. Nah, jadi sirkuit Mandalika masuk dalam ronde kedua atau seri kedua setelah Sepang Malaysia kemarin, teman. Nah, seperti apa ramai dan super sibuknya di area belakang pedok sekarang? Iya, karena kita ketahui dalam event GT World Challenge ini ya lebih beda daripada MotoGP. Ini tentunya lebih banyak ya peralatan dan juga logistiknya berukuran besar begitu, teman ya. Dan juga banyak pembalap yang berlaga untuk drivers dari GT World Challenge. Ya sekitar 50-60 pembalap yang masuk di dalam track. Wow, luar biasa ya. Ya sebagaimana rame dan super sibuknya dari sirkuit Mandalika ya sekarang menjelang 3 hari dari balapan GT World Challenge Asia ini, teman. Dan inilah dia untuk kontainer yang sudah tiba semakin banyak dan ada yang masih dalam perjalanan begitu. Ya ini masih belum seberapa, nanti mungkin di sini akan kelihatan penuh ya dengan logistik dari GT World Challenge tersebut.
Dan juga segala kebutuhan sudah dibuatkan ya, seperti pendirian tenda sesuai kelas yang dibutuhkan untuk balapan GT World Challenge, untuk kru dan tim official ya di area belakang pedok di sini ya, segala sesuatu sudah didirikan, dibuatkan, seperti tenda berukuran kecil, sedang dan paling besar juga ada terdapat di area belakang pedok. Iya, jadi mengingat ya balapan GT World Challenge pertama kali diselenggarakan di sirkuit Mandalika, untuk itu Priyandi mengungkapkan banyak marshal terlibat nantinya berasal dari Sepang, Malaysia, teman ya. Jadi marshal dari Sepang, Malaysia datang ke Mandalika nanti dalam gelaran GT World Challenge Asia tersebut, teman. Hal ini dikarenakan marshal yang bertugas di sirkuit Sepang tersebut sudah biasa ya menghadapi situasi tidak diinginkan saat balap mobil, teman. Jadi balap mobil GT World Challenge ini ya pertama kali diselenggarakan di sirkuit internasional Mandalika. Untuk itu pihak pengelola mengambil layout marshal dari Sepang yang sudah bisa melakukan evakuasi ataupun rescue terhadap mobil tegas dia. Sekedar informasi, jelang akhir April, FIA Federation International de Automobile sebagai regulator motorsport roda 4 telah melakukan inspeksi sirkuit Mandalika. Hal itu dilakukan agar sirkuit dapat memperoleh standar internasional dan homologasi FIA Grade 3 sehingga memenuhi persyaratan buat menggelar balap mobil. Dalam hal ini GT World Challenge Asia yang segera diselenggarakan tinggal hitung hari. Dan seluruh permintaan dari FIA selaku pemegang balap mobil internasional terkait pembenahan sirkuit menurut pihak MGPA telah selesai tuntas 100% dikerjakan. Yang mana sebelumnya sirkuit yang juga menjadi tempat ya berlaganya para pembalap MotoGP tersebut sudah mendapatkan lisensi Grade A dari FIM atau FIM, Federation International de Motorcycle. Dan untuk itu sekarang sirkuit Mandalika ya bisa menyelenggarakan balap mobil sekelas internasional dan juga terus bisa menyelenggarakan balapan bergengsi dari balapan motor MotoGP, teman. Mulai dari balapan internasional, Asia dan nasional dapat diselenggarakan. Untuk itu sirkuit Mandalika semakin ramai, banyak agenda balapan yang diselenggarakan guna memajukan ya sektor pariwisata perekonomian masyarakat di kawasan Mandalika dan Indonesia, teman. Begitu, teman. Oke, baiklah, sekarang kita akan menuju ke area dalam sirkuit Mandalika kembali untuk melihat bagaimana wajah dan tampilan terbaru dari sirkuit Mandalika untuk menyambut dari balapan pertama kali yang mereka gelarkan di sirkuit internasional Mandalika yang berada di tepat tepi pantai atau tempat wisata ya, pariwisata super prioritas, teman. Nah, inilah dia lintasan trek lurus dan tikungan 1. Di sini kita ketahui beberapa bulan yang lalu ada ya perubahan untuk modifikasi dan ubahan ya pemotongan area run off ya sebagian ya untuk bisa mendapatkan lisensi Grade 3 dari via FIA atau VIA. Ada juga penambahan warna baru ya di beberapa garis curb di pinggir kiri maupun kanan ya lintasan sirkuit Mandalika. Untuk garis ya di bagian pinggir kiri maupun kanan yaitu ditambah warna putih dan warna hitam serta warna biru ya, diberikan garis dan motif dan juga warnanya yang baru, yang mana sebelumnya untuk garis curb ini warna merah putih dan sekarang ada tambahan warna ya, warna hitam, warna biru dan warna putih ya untuk penambahan garis, motif dan warnanya, teman. Dan inilah dia kita lihat dari test driver yang saat ini dilakukan oleh pihak terkait menjelang dari balapan GT World Challenge. Ada inilah dia sekilas tampilan dan wajah terbaru mulai dari garis curb dan juga area run off sebagian di sini yang sudah tuntas 100% dilakukan modifikasi dan ubahan. Dan kemarin di sini seperti yang kita lihat ya di video sebelumnya ada pembersihan yang dilakukan oleh teman-teman kita ya, petugas pembersihan yang menggunakan alat track jet dan juga alat road sweeper yang melakukan pembersihan aspal lintasan sirkuit Mandalika agar bersih dan kinclong. Nah, jadi seperti inilah ya dari sirkuit Mandalika atau lintasannya sekarang setelah dilakukan pembersihan, teman. Nah, untuk balapan GT World Challenge ya buat penggemar pencinta otomotif di seluruh Indonesia bahkan Asia dan dunia, teman ya. Jadi untuk tiketnya sekarang sudah mulai dibuka, bisa dibeli secara online maupun offline ya, bisa langsung datang ke sirkuit Mandalika begitu dengan harga yang paling murah sekitar ya 50.000, teman. Hingga yang paling mahal itu sekitar 2 juta, 3 juta ya, teman begitu.
Dan untuk tribun yang akan dibuka, ya pertama tribun A, tribun B, dan kemudian tribun Royal Box ya. Nah, jadi seperti itulah ya tribun yang dibuka di sirkuit Mandalika untuk gelaran dari GT World Challenge pertama kali diselenggarakan di sirkuit internasional Mandalika, teman. Ya, kemarin banyak yang menanyakan ya, yang kita baca komen-komen dari teman semua ya terkait dengan GT World Challenge ini tayang di TV mana ya, banyak yang bertanya begitu. Nah, jadi lebih simpelnya nonton aja di YouTube, teman ya. Sudah ada akun resmi dari GT World Challenge, teman, itu nanti akan live streaming.